Enak kan? Gokil enak. Enak ya? Enak. Mau juga dong? Iya. Enggak. Kok jadi mau? Leri, kenapa bikinnya cuma satu Mas Leri? Satu lagi. Ini enak parah. Ini kalau bayar pakai elektronik nggak bisa ngasih tip. Kalau pakai cash baru bisa ngasih. Iya kan? Iya. Berapa total? Jadi 86.000. Oh gini aja, biar nggak bolak-balik nih. Oh, iya. Langsung dikasih. Nah, kasih langsung jadi tip. Oh iya, makasih Pak. Jadi nggak usah bolak-balik. Awalnya sih karena kita terima edaran ya sebetulnya kan. Waktu itu kita ngerasanya ya kan inline dengan apa yang disarankan juga sama arahan dari Kemenkes dan segala macam. Jadi kita pikir ya sudah, why not sekalian memastikan bahwa yang sudah kita lakukan memenuhi standar atau enggak. Prosesnya sendiri gimana? Mudah nggak buat daftar terus diaudit dan macam-macam? Kan online ya daftarnya gitu. Ya kuesionernya cukup banyak ya. Pertanyaan. 90 Mas. 90 kuesioner. Pertanyaan. Tapi prosesnya lama nggak? Enggak sih, abis itu kan nggak lama ada pemberitahuan bahkan akan ada audit. Iya. Lalu Hamin 1 diberitahu. Ya udah, nilainya seperti biasa. Gratis kan? Zero cost ya? Zero. Zero cost ya. Makanya kita sih langsung mendukung itu, kita coba karena namanya kita lagi berusaha bikin F&B kan Mas, Iya, berkembang. benar. Itu jadinya melalui ada sertifikasi itu ya udah kita jadi belajar harusnya seperti apa sih, baiknya seperti apa. Dan karena itu memang dianjurkan terus kan. Iya. Makin kesini ya sudah kita mencoba Ini apa? Karamel macchiato. karamel macam. Ini sama ininya boleh. Terus? Nah, sementara kita take away Iya. semua tadi Mas. Oh jadi nggak ada yang dine in, belum ada yang dine in. Dari poin-poin itu dengan sebelumnya itu jauh nggak? Maksudnya yang harus dipenuhi di poin-poin itu gitu? Atau ternyata 90 poin itu tuh sudah ada, semua sudah dikerjakan sebelum? Mayoritas itu ya Badista ya kita. Sudah, tapi memang sambil daftar kan kita sambil ngecek juga ya. Iya, iya, semuanya kan ternyata checklist. ada, sebaiknya kayak kemarin ngobrol itu, perlu ada materi informasi gitu untuk Iya. customer juga, ini perlu. Jadi buat kita juga tambahan pengetahuan sih. Mungkin begini ya, dengan kita melakukan sertifikasi CASE dengan adanya pandemi ini kan salah satu buat kita biar bisa bangkit lagi gitu, bro. Kalau enggak kan ya kita begitu-begitu terus gitu ya. Ini kan harus upaya kita. Sebelum ada vaksin maupun sudah ada vaksin nanti gitu, kita tetap harus membuat tempat kita tuh aman. Sehingga pada saat customer datang mau beli apa segala macam akan tercipta rasa aman dan insya Allah akan lebih laku lagi gitu loh, akan bisa bangkit lagi seperti dulu lagi gitu. Semenjak sekarang berubah profesi itu gimana sih keseruannya yang berubah, kesibukannya gitu. Tapi ya itu nanti bisa sambil jalan. Kita kasih nama Mas, aku penasaran gitu. Tio penasaran. Ntar kita cerita. Gimana kita nongkrong? Ya tapi intinya begini kan, kalau jadi menteri itu kan jangan berpikir untuk nyari senang, itu pengabdian. Kalau mau cari senang jangan jadi menteri lah gitu. Kalau profesi saya yang dulu kan ya apa ya istilahnya ya seru-seru aja segala sesuatu, fun-fun aja dan semua serba sederhana, nggak ada birokrasi, nggak ada apa segala macam. Sebagai CEO apalagi gitu kan ya kita mau ya hari ini jadi gitu. Paling lama besoknya udah pakai tanduknya udah keluar, tanduknya udah keluar gitu. Tapi kalau di pemerintahan kan lain, birokrasinya nggak sederhana dan lain sebagainya gitu. Mungkin ngasih manfaatnya itu yang dicari. Iya, tetapi sebenarnya ya pelaku sektor swasta pun bukan berarti nggak bisa beri manfaat buat masyarakat kan. Menurut saya sih begitu. Bisa lebih luas gitu. Iya kan kita juga bisa inspiring others gitu ya untuk melakukan hal yang baik seperti gini. Ya kan ini kan suatu hal yang menarik gitu menurut saya ya. Dia ngelakuin CASE, usahanya bisa jalan lagi. Ini kopi Indonesia dan lain sebagainya itu kan sesuatu yang inspiring others gitu loh untuk melakukan hal yang serupa gitu, berupaya berusaha dan lain sebagainya. Semakin banyak
orang-orang seperti Tio di Indonesia pasti akan lebih maju. Usaha-usaha seperti ini ya, bukan kopi, maksudnya usahanya bukan semua bikin kopi ya, artinya harus bikin sesuatu yang lain ya, tetapi ada upaya seperti itu gitu. Itu kuncinya untuk Indonesia bisa bangkit ke depannya, harus ada banyak jutaan Tio orang lain gitu. Alhamdulillah Mas. Semoga nih teman-teman di kantor di Tuku nih pasti sudah familiar dengan kalimat tersebut gitu, karena pandemi ini kita dari takut yang kita berubah jadi sekarang itu juga karena kita menemukan alasan, oh ternyata kita disuruh lebih bersyukur dengan melihat lokal, melihat sekitar, bahwa udah bukan waktunya kita melihat keluar, tapi melihat sekitar kita bisa utilize apa sehingga kita bisa laluin pandemi ini bareng-bareng. Iya, kan semakin kesini juga kita semakin tahu bagaimana menghadapi pandemi ini gitu kan, menghadapi virus ini. Jadi kita sekarang, kalau dulu kan di awal kan kita bingung ya ngadepin COVID ini ya kan, tapi sekarang kan dengan protokol yang baik ya, insya Allah kita aman. Masalahnya kan pada saat kita nggak menjalankan protokol dengan baik itu loh yang bermasalah gitu kan. Kita coba belajar terus. Kita mungkin juga mulai dari CIS ini itu sangat membantu loh Mas, prosedural ini, dan teman-teman juga jadi biasa kalau ada kayak gini jadi formal kan Mas. Jadi semuanya patuhnya lebih gampang, dan kita pun mengkomunikasikannya juga lebih berani ke tetangga tuku kita lah. Iya. Dan seneng kan kalau misalnya udah bisa jalan lagi gitu ya, dengan istilahnya dengan protokol CHSE, dapat sertifikasi segala macam kan, akhirnya kita harapkan kan orang akan bisa bangkit lagi usahanya dan naik lagi usahanya. Ini kopinya dari mana ya? Hari ini kalau yang Mas Tama minum kemungkinan campuran antara Aceh sama Solo. Aceh sama Solo. Solo. Oh di ini Di mix. mix gitu ya. Kita selalu mix karena house blend. betul, karena nggak tahu kalau kita senang makin banyak jumlah petani yang kita ajak, kita makin senang. Cuma pasti kan kita butuh karakter rasa, kita perlu konsisten kan Mas Tama. Jadi biasanya kita sedemikian rupa roastingnya, kita kan roasting sendiri melalui tim roasting kita namanya Kopi Beragam. Di mana roasting? Tim Kopi Beragam kita kasih nama Kopi Beragam itu di Taman Tekno di kawasan Pemudaman Industri. Cabangnya di mana aja yuk? Di sini kita ada dari Cipete, Pasar Santa, Bintaro. Oh banyak ya. Paling gede di mana? Paling besar Di Bintaro. Besar semua ya, jangan kayak bingung. aku malah lebih pengen yang kecil-kecil. Kita lebih senang di dekat perumahan sebenarnya Mas Tama. Nah kita ada di Ciganjur. Terakhir sih kita bukanya di Blok M kemarin di kawasan Jepang. Ada satu cabang yang ini ya, yang buat online aja ya. Online betul. Jadi hanya nanganin. Iya, gue pernah beli di situ. Nah itu toko pertama kita yang kita certified CISA. Itu kan karena kan dulu kan sempat tutup tuh semua, ya kan sempat beratus ada. Waktu itu saya coba beli, kok bisa? Kita beli kopi Tuku. Ternyata dari situ kali ya. Dari yang online. Dari online. Tapi online jalan terus ya walaupun pandemi. Maksudnya yang beli tetap banyak. Kameranya bagus tuh, X Pro tuh. X Pro tuh. Komentarin belum mau ganti, kamera Pak, sama udah Mas 4 Tama. X Pro 3, X Pro 3. X Pro 2 Pak, udah 4 tahun belum mau ganti. Iya, ganti X Pro 3. Yang baru apa X Pro 3 ya? X Pro 3 betul. Sama orang broadcast ketahuan. Iya. Ya, namanya Mas Jaka Mas Tama. Di sini juga Kak. Di sini Pak, aku ngurus ekspansi, ngurus partnership juga. Kalau lihat gayanya sih kayaknya suka fotografi tuh kalau lihat. Kayaknya ya, kayaknya. Nanti Dulu di hire-nya kasih fotografer. Nanti yang di tag ke Mas Tama. Oh, udah lihat juga. Apa Tamagrafi ya Mas ya? Apa? IG? Tamagrafi. Tamagrafi. Follow Pak. Follow ya Om. Pasti. Kita follow back. Sekarang gua private, dulu juga udah malas gua. Udah nggak sempat Malas foto-foto lagi. karena udah nggak foto-foto lagi kan. Dulu pas awal jadi menteri, pas ke Labuan Bajo bawa kamera tuh gua. Ya kan? Harapannya bisa tuh. Harapannya bisa, gue pikir wah gila gue ke tempat pariwisata kali gitu, kapan gue sempatnya gitu, mikir kerjaan mulu kan. 2 kali masih gue bawa, nggak kesempat abis itu gue nggak pakai. Gue dulu juga pakai X Pro tuh, Iya. sempat. Menemani leka-leka yang lain Pak. tapi gini, kalau buat praktis ya, terus color skin tone-nya ini bagus, apalagi pakai lasik chrome kan. Kalau mau nyari JPG keluar udah aman sih. Iya, jadi kita nggak usah pusing lagi kalau Leica lu ngorek udah lewat objeknya.
kita fokus burungnya udah lewat. Istilahnya Yang paling pas foto istri aja mas. gampang. Jadi suruh-suruh, ya kan? Nggak bayar. Mas Nam minum kopinya apa? Gue suka pakai karamel, suka atau pakai hazelnut, rasa-rasa gitu. Tapi kopi kan ada kopi yang rasanya juga nutty kan. Iya betul. Itu gue suka tuh. Kalau udah kopinya nutty, gue nggak suka pakai ini, justru nggak Pakai suka sirup. pakai sirup. Gue biarin natural rasa nutty-nya kerasa tuh. Nah, aku setuju nih kalau minum kopinya gini menyenangkan gitu. Nggak apa-apa pakai sirup, pakai gula itu oke. Kalau memang lagi butuh, tapi Iya. saat kita ngerti ada rasa Iya. rasanya, Ya udah. Karena kan rasa nutty-nya itu yang susah menurut gua, susah didapetin. Nggak gampang lah gitu ya. tapi inspirasiku bikin es kopi susu tangga juga dari karamel macchiato sama. Dari karamel kan itu menyenangkan, aku aja sebagai peminum menyenangkan gitu. Nah, tapi kan yang lebih Indonesia lagi apa ya kalau karamel? Kok Apa kalau Indonesia berarti? jadinya aku makanya es kopi susu tangga pakai gula aren mas. Pas aku Enak, pulang Mas. Yang mana yang pakai gula aren? Coba ya. Mas sama belum? Harus Belum, coba. gua belum nyoba. Enak kan? Gokil enak. Enak ya? Enak. Mau juga dong? Iya. Enggak. Kok jadi mau? Larry, kenapa bikinnya cuma satu mas Larry? Satu lagi. Ini enak parah. Katanya Mas Menteri Enak, Mas, ya? gokil. Gokil. Dan gue emang suka kopi kan, makanya rasa kopi penting banget. Masih ada nggak? Maksudnya overwhelming nggak susu dan gulanya? Kopinya masih berasa nggak mas? Justru masih berasa. Kalau nggak berasa nanti aku bilang ke Mas Larry bikin kopinya gimana? Sama bikin kopi. Gitu. Enggak, ini nggak ada Udah sampai botolan. 10 menit. Nggak ada botolan. Belum ada botolan. Ah, berapa nih harganya? 85 mas. Mbak, nih dicatat mbak. Saya beli ini. Oh ya kak. Ini rasanya tuh menurut gua unik. Udah, ini ya, beda ya. Ini rasanya unik. Ini harus. Dan kerasa lokalnya kan, iya nggak? Yang paling penting gitu. Mimpi gua ya Sugar bro. dan- Mimpi gua bro kan kena gini, cara mempromosikan pariwisata itu harusnya dengan makanan dan minumannya. Kalau iya. kita punya outlet di dunia, misalnya kopi tuku atau makanan apa segala macam. Jadi itu bukan hanya bisnis makanan dan minuman saja sebenarnya. Pada saat kopi itu berhasil, orang kan pengen tahu Iya. tempat aslinya kayak apa. Asalkan namanya ada ini ya, Kopi Tuku Indonesia.